Belajar ikhlas. Kalau mendengar kata belajar, pasti yang terlintas dalam pikiran kita itu kita berusaha keras untuk mempelajari sesuatu. Entah itu pelajaran kayak misalnya matematika, fisika, kimia, apapun itu bisa kita pelajari dengan cara menghafal, menulis, banyak-banyak baca dan sebagainya. Tapi bagaimana kalau misalnya judulnya belajar ikhlas? Itu kayaknya nggak ada contekannya, nggak ada hafalannya, nggak ada. Kalau bukunya mungkin banyak ya, buku yang mengajarkan bagaimana caranya untuk ikhlas. Nah, tapi dalam prakteknya itu memang kalau misalnya kita berucap nih ikhlas, udahlah ikhlas aja lah, namanya juga gini, udahlah ikhlas aja lah, namanya juga aduh apa sih gitu. Nah, kalau misalnya kita menasehatin orang untuk bisa ikhlas itu kayaknya gampang untuk mengalir kayak sungai, kayak air gitu keluar dari mulut kita, menasehati bla 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 bla, ikhlas 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 gitu. Dan kata ikhlas itu kayaknya gampang banget, tapi dalam prakteknya itu sangatlah susah kalau menurut saya. Karena ada juga orang bilang kalau misalnya ikhlas itu gampang gitu, asalkan kamu mau gitu. Kalau menurut saya semua orang pasti mau yang namanya ikhlas, tapi bisa apa enggaknya, nah itu yang jadi masalah gitu. Sekali lagi itu menurut pandangan pribadi saya, karena kan secara ya gue bukan psikolog, gue bukan dokter yang kejiwaan dan segala macam. Ini bener-bener sesuai dengan pengalaman pribadi gue. Kalau misalnya nasihatin orang ya terus terang gue juga juara 1 gitu, juara 1 juara 2 aja deh. Kalau namanya nasihatin orang, udahlah lu ikhlasin aja lah. Misalnya ada temen yang mungkin habis putus atau lagi ngadapin masalah dan segala macem, itu kayaknya kalau misalnya kita nasihatin itu gampang sekali. Karena apa? Karena kita tidak merasakan apa yang mereka rasakan gitu. Dan dari situ gue belajar gitu gimana caranya untuk mempraktekkan ikhlas ini itu dengan benar-benar memahami diri sendiri gitu. Memahami apa sih ikhlas itu menurut kita gitu, bukan menurut orang lain. Karena pasti ikhlas menurut orang lain itu beda-beda gitu. Misalnya gini, contohnya misalnya ada barang yang hilang, taruhlah mungkin dompet kesayangan gitu. Udahlah gue ikhlas banget itu dompet hilang, asalkan isinya balik gitu. Itu kira-kira termasuk ikhlas gak sih? Itu kalau menurut gue bukan ikhlas, belum ikhlas itu. Karena kita masih mengharapkan sebagian dari hal tersebut itu balik lagi gitu. Jadi kayak masa lalu kita itu kita gak mengikhlaskan masa lalu kita 100%, tapi kita masih mengharapkan keadaan sebaliknya yang terjadi gitu. Entah itu 10%-nya, entah itu mungkin sekalipun kayak 5% gitu ya. Sama kayak yang tadi, kita kehilangan dompet tapi kita masih berharap kalau isinya itu kembali. Jadi beneran cuman dompetnya nih yang kita ikhlasin, tapi isi-isinya nggak kita ikhlaskan gitu. Jadi sama kayak paket masa lalu kita, itu kita ikhlasin, udahlah itu udah masa lalu, gue ikhlasin deh. Asalkan dia nggak berkata seperti itu sama saya gitu. Jadi anggaplah kata-kata, misalnya kita masa lalunya itu kayak tersakiti dengan kata-kata orang. Jadi kita berpikiran bahwa ya udahlah gue udah ikhlasin dia bertindak seperti itu kepada saya, ataupun ada keluarga kita yang bertindak yang kita nggak suka gitu, atau mereka nggak peduli dengan kita dan kita berkata gue nggak peduli, gue ikhlas apapun yang mereka lakukan pada saya, asalkan mereka tidak bilang ini gitu. Jadi kan masih ada kata asalkan gitu. Nah sama aja gitu, itu belum ikhlas kalau menurut saya gitu. Tapi ikhlas tuh kayak misalnya ya kita merelakan semuanya, kita rela, kita ikhlas menerima apapun yang sudah terjadi. Misalnya tadi dompetnya itu udah hilang, ya udah kita ikhlasin lah yang hilang-hilang semua di situ. Mau duitnya hilang, mau ATM-nya, kartu, semuanya udah hilang. Dan kita urus lagi gitu, walaupun memang capek lelah, kita urus lagi dari awal semuanya. Misalnya bikin ATM yang baru setelah diblokir, bikin laporan KTP yang hilang, terus kita bikin baru gitu. Dan memang nah itulah yang membenahinya itu yang memang kayaknya ribet banget gitu.
dan males aja gitu mikirinnya. Dan mau gak mau kan sebenarnya akan kita lakukan ya. Kalau misalnya memang dompet yang tadi itu kita gak nemuin, udah pasti kita akan ngelakuin hal yang tadi, kayak misalnya ngurus ATM yang baru, ngurus surat kehilangan ke kantor polisi gitu. Cuman tetap aja udah kita jalanin, mau gak mau kita jalani, tapi tetap kita kayak gak ikhlas gitu kalau misalnya itu hilang semuanya gitu. Kita mesti berpikir gini, coba aja itunya balik, KTP-nya balik, ATM-nya balik, jadi gue gak usah susah kayak gini gitu. Jadi masih kayak ngedumel gitu, masih padahal semuanya kita jalanin gitu sebenarnya. Mau kata kita mau atau tidak, ya tetap kita jalanin ya kan. Nah, yang masalah itu gimana caranya kita menghilangkan rasa kesal itu, rasa gak ikhlas itu akan sesuatu yang sebenarnya memang mau gak mau harus kita jalani, dan kita sudah jalani atau sedang kita jalani. Itu yang perlu pelajaran yang benar-benar harus menaikkan level belajarnya, melatih mental, melatih keikhlasan gitu. Karena anggaplah ikhlas itu kayak sebuah otot yang harus kita latih tiap hari. Dan itu adalah latihan yang sedang saya hadapi, dimana itu tuh susah gitu. Kalau menurut saya itu tuh kayaknya gak yang segampang orang mengatakan kata ikhlas, tapi dimana kita ikhlas menjalaninya walaupun susah gitu. Jadi walaupun ini susah nih belajarnya, tapi kita berusaha untuk belajar, untuk mempraktekkan ikhlas tersebut gitu. Ikhlas menerima hal-hal di masa lalu yang gak sesuai dengan planning kita. Bukan hanya melulu planning dengan kayak mungkin dengan keluarga, planning dengan teman, pasangan gitu. Tapi masa lalu itu juga kayak misalnya kita kehilangan seseorang yang kita cintai, kehilangan orang tua kita gitu. Itu gimana caranya supaya kita mengikhlaskan hal-hal yang misalnya nih belum gue lakuin nih buat orang tua gue, terus orang tua gue udah terlanjur gak ada gitu. Dan itu juga yang sedang saya pelajari saat ini, karena dimana saya baru kehilangan, dan terus terang banyak terlintas hal-hal yang kayak misalnya seandainya saya begini pas orang tua saya masih ada, mungkin saya gak akan menyesal seperti ini. Jadi penyesalan yang ada itu yang harus dikikis tiap hari, sedikit demi sedikit, walaupun gak bisa yang namanya brek gitu, yang harus langsung hilang sehilang-hilangnya itu. Kalau bagi saya itu gak bisa seperti itu, tapi harus pelan-pelan. Dan ya dengan belajar sambil mencurahkan isi hati ke apapun itu, gak harus ke teman, gak harus ke sahabat mungkin. Kalau memang gak nyaman mengungkapkannya, ya caranya bisa beda-beda, dengan nulis, dengan kayak seperti ini. Kalau saya bikin video terus ngoceh sendiri di depan kamera, ngoceh di mikrofon segala macem, yang penting kan semuanya bisa kita curahkan. Dan pada saat kita dengarkan, oh gue pernah ngomong kayak gini nih, kayaknya kalau kita praktekin apa yang kita ngomongin itu kayaknya lebih masuk gitu, dibandingkan kita mungkin mempraktekkan apa yang orang bilang, dimana kita gak terlalu percaya 100% gitu ya kan. Jadi ya kita masing-masing harus menemukan bagaimana cara kita untuk belajar, karena gak semua orang sama cara belajarnya, pasti beda-beda. Cara belajar yang nyaman pasti beda-beda ya kan, menurut kita masing-masing gitu. Jadi ya udah, yuk kita sama-sama belajar dan saling sharing bagaimana caranya kita menemukan cara belajar yang ikhlas menurut kita, versi kita. Karena versi yang baik itu adalah ya versi diri kita, bukan versinya orang gitu. Sekian dulu ocehan of the day. Dadah.